Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar formasi operator layanan operasional. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Dalam menggunakan platform media sosial untuk layanan pelanggan, operator perlu memahami perbedaan utama dalam berkomunikasi dibandingkan dengan saluran tradisional, yaitu telepon atau email. Perbedaan yang paling signifikan adalah titik-titik. A. Kecepatan respon tidak terlalu penting karena interaksi terjadi secara tidak langsung. B. Komunikasi cenderung lebih singkat, publik, dan memerlukan perhatian terhadap citra perusahaan. C. Penggunaan bahasa formal sangat dianjurkan untuk menjaga profesionalisme. D. Operator tidak perlu khawatir tentang emosi pelanggan karena interaksi secara virtual. E. Informasi pribadi pelanggan lebih aman di media sosial. Jadi dalam menggunakan media sosial, operator perlu memahami perbedaan utama. Berarti perbedaan utama ya yang perlu dipahami oleh operator itu perbedaan utama dalam komunikasi dibandingkan menggunakan telepon dan email adalah ya. A. Kecepatan respon tidak penting. Interaksi terjadi tidak langsung. Ini kita lihat perbedaan yang paling signifikan. Ini kecepatan respon ini kecepatan respon ini penting ya, bukan tidak penting ya. Ini kurang tepat ya. B. Komunikasi cenderung lebih singkat, benar. Bersifat publik, benar. Dan memerlukan perhatian terhadap citra perusahaan, ya benar ya. C. Penggunaan bahasa formal sangat dianjurkan untuk menjaga profesionalisme. Ini benar, tapi ini kurang tepat ya. D. Operator tidak perlu khawatir tentang emosi pelanggan karena interaksi bersifat virtual. Ini kurang tepat juga. E. Informasi pribadi pelanggan lebih aman di media sosial. Ini juga kurang tepat karena jejak digital bisa dicek ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Komunikasi cenderung lebih singkat, publik, dan memerlukan perhatian terhadap citra perusahaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke ya, kita lanjut soal selanjutnya. Operator layanan operasional menggunakan alat bantu penerjemah atau translation tool untuk berkomunikasi dengan pengguna yang berbeda bahasa. Hal ini penting, perlu diperhatikan dalam penggunaan alat ini adalah titik-titik. A. Alat penerjemah pasti menghasilkan terjemahan yang akurat dan sesuai konteks. B. Operator tidak perlu memahami bahasa asing sama sekali jika penggunaan alat terjemahan. C. Operator tetap perlu memiliki pemahaman dasar tentang bahasa asing dan konteks percakapan untuk memverifikasi keakuratan terjemahan dan menghindari miskomunikasi. D. Menggunakan bahasa yang sangat kompleks agar alat penerjemah bekerja lebih baik. E. Mengandalkan satu jenis alat penerjemah untuk semua bahasa tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Jika operator operasional layanan operasional menggunakan alat penerjemah untuk berkomunikasi karena perbedaan bahasa yang perlu diperhatikan, ini yang perlu diperhatikan tapi penting, ini penting, perlu diperhatikan. A. Alat penerjemah pasti menghasilkan terjemahan yang akurat sesuai konteks. Ini belum tentu ya, terkadang harus kita cek dulu ya, benar nggak ini kalau hasil translasinya seperti ini. B. Operator tidak perlu memahami bahasa asing sama sekali. Ini kurang tepat karena tidak perlu memahami bahasa asing sama sekali. Ini kurang tepat ya, sama sekali ini ya. C. Operator tetap perlu memiliki pemahaman dasar. Ini ya, ini benar ya, pemahaman dasar tentang bahasa asing. Jadi minimal ada fundamentalnya atau dasar-dasarnya. Dasar dari bahasa asing minimal sedikit-sedikit sudah mengerti konteks percakapan untuk memverifikasi tujuannya apa, untuk memverifikasi keakuratan terjemahan dan menghindari miskomunikasi.
Benar ini ya. Operator tetap perlu memiliki pemahaman dasar. Pemahaman dasar ini perlu. Tujuannya apa? Untuk memverifikasi apakah hasil transaksi tersebut sesuai atau tidak dan menghindari miskomunikasi. Coba kita lihat jawaban yang D, menggunakan bahasa asing sangat kompleks. Ini kurang tepat ya. E, mengandalkan satu jenis alat penerjemah. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, operator tetap perlu memiliki pemahaman dasar tentang bahasa asing dan konteks percakapan untuk memverifikasi keakuratan terjemahan dan menghindari miskomunikasi. Oke ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Sebuah perusahaan mengimplementasikan sistem autentifikasi dua faktor atau two-factor authentication untuk mengakses alat dan teknologi pendukung lainnya. Tujuan utama dari implementasi ini adalah titik-titik. A, memperlambat proses login operator. B, meningkatkan keamanan akses dan mencegah akses tidak sah ke sistem dan data sensitif. C, mewajibkan operator untuk memiliki dua perangkat yang berbeda. D, memantau aktivitas login operator secara lebih ketat. E, mengurangi biaya operasional terkait keamanan cyber. Jadi, jika sebuah perusahaan mengimplementasikan sistem autentifikasi dua faktor atau two-factor authentication, tujuan utamanya dari implementasi sistem autentifikasi dua faktor ini apa? A, memperlambat proses login. Ini jelas B, bukan ya. Ini jelas bukan tujuan utamanya. B, meningkatkan keamanan. Ini keamanan akses, benar ya, ini utama. Mencegah akses tidak sah, ini juga benar, ke sistem dan data sensitif. Ini benar ya. Coba kita lihat jawaban yang C, mewajibkan operator memiliki dua perangkat, tidak. D, memantau aktivitas login operator secara lebih ketat. Ini juga tidak. E, mengurangi biaya operasional, tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, meningkatkan keamanan akses dan mencegah akses tidak sah ke sistem dan data sensitif. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Operator layanan operasional menggunakan makros atau shortcut pada sistem untuk mempercepat penanganan tugas rutin. Risiko potensial dari penggunaan makros yang tidak dikelola dengan baik adalah titik-titik. A, penurunan produktivitas karena terlalu bergantung pada makros. B, peningkatan risiko kesalahan input data jika makros tidak akurat atau tidak sesuai dengan konteks. C, sistem menjadi lebih lambat karena terlalu banyak makros yang tersimpan. D, operator menjadi kurang terampil dalam melakukan tugas secara manual. E, pengguna merasa layanan terlalu cepat dan tidak personal. Jadi jika operator layanan operasional menggunakan shortcut atau makros pada sistem untuk mempercepat penanganan tugas rutin, risiko potensial apa yang ditimbulkan jika makros tidak dikelola dengan baik? A, penurunan produktivitas karena terlalu bergantung pada makros. Ini kurang tepat ya. B, peningkatan risiko kesalahan input. Risiko kesalahan input jika makros tidak akurat atau tidak sesuai dengan konteks. Ini boleh ya. Kita lihat yang C, sistem menjadi lebih lambat. Ini tidak ya. D, operator menjadi kurang terampil. Ini juga tidak ya. Karena pertanyaannya ada resiko potensial jika makros tidak dikelola dengan baik. E, pengguna merasa layanan terlalu cepat. Ini juga tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, peningkatan risiko kesalahan input data jika makros tidak akurat atau tidak sesuai dengan konteks. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Dalam menggunakan sistem perekaman panggilan atau call recording, operator layanan operasional perlu memahami implikasi etis dan hukumnya. Aspek yang paling penting untuk memperhatikannya adalah titik-titik. A, perekaman panggilan dapat dilakukan tanpa sepengetahuan pengguna. B, tujuan utama perekaman adalah untuk mengevaluasi kinerja operator secara diam-diam. C, operator wajib memberitahukan kepada pengguna bahwa panggilan sedang direkam dan
menjelaskan tujuannya, misalkan peningkatan kualitas layanan. D. Hasil perekaman panggilan dapat disebarluaskan tanpa batasan. E. Operator dapat menggunakan hasil rekaman untuk kepentingan pribadi. Aspek yang paling penting untuk memperhatikan dari call recording ya. Jadi perekaman panggilan itu apa aspek yang paling penting untuk diperhatikan? A. Perekaman panggilan dapat dilakukan tanpa sepengetahuan pengguna. Ini tidak boleh ya, karena harus sepengetahuan pengguna. Ini salah ya. B. Tujuan utama perekaman adalah untuk mengevaluasi kinerja operator secara diam-diam. Ini salah. Ini karena secara diam-diam. Ini kalau tidak secara diam-diam ini benar. Karena ini secara diam-diam ini jadi salah. C. Operator wajib memberitahu kepada pengguna, benar, bahwa panggilan sedang direkam. Ini juga benar. Menjelaskan tujuan, misalnya untuk peningkatan kualitas layanan. Ini benar ya. Coba kita lihat jawaban yang lain. Hasil rekaman panggilan dapat disebarluaskan tanpa batasan. Ini kurang tepat ya, tidak benar. Operator dapat menggunakan hasil rekaman untuk kepentingan pribadi. Ini juga tidak benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Operator wajib memberitahukan kepada pengguna bahwa panggilan sedang direkam dan menjelaskan tujuannya. Oke ya. Lanjut soal selanjutnya. Operator layanan operasional menggunakan aplikasi berbagi layar atau screen sharing. Ya, screen sharing. Untuk membantu pengguna, pertimbangan privasi apa yang paling penting saat menggunakan aplikasi ini? Di sini pertimbangan privasi. Di sini pertimbangan privasi ya. A. Operator tidak perlu meminta izin pengguna sebelum melihat layar mereka. B. Operator dapat melihat semua aplikasi dan file terbuka di layar pengguna. C. Operator harus selalu meminta izin pengguna sebelum memulai berbagi layar dan mengarahkan pengguna untuk hanya menampilkan informasi yang relevan dengan masalah yang dihadapi. D. Pengguna bertanggung jawab penuh atas informasi terkait terlihat oleh operator. E. Sesi berbagi layar tidak perlu diakhiri setelah masalah selesai. Jadi pertimbangan privasi apa? A. Operator tidak perlu meminta izin. Ini tidak tepat ya, karena di sini privasi harus meminta izin. B. Operator dapat melihat semua aplikasi file dan file terbuka di layar pengguna. Ini benar, tapi ini bukan pertimbangan privasi. C. Operator harus selalu meminta izin pengguna sebelum memulai berbagi layar. Ini benar, dan mengarahkan pengguna untuk hanya menampilkan informasi yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Ini juga ini benar ya. Coba kita lihat yang D. Pengguna bertanggung jawab penuh atas informasi yang terlihat oleh operator. Ini kurang tepat. Sesi berbagi layar tidak perlu diakhiri masalah selesai. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Operator harus selalu meminta izin pengguna sebelum memulai berbagi layar dan mengarahkan pengguna untuk hanya menampilkan informasi yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Oke, lanjut soal selanjutnya. Sebuah perusahaan mengadopsi sistem kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence untuk membantu operator layanan dalam memberikan rekomendasi solusi. Bagaimana operator dapat memanfaatkan AI secara efektif? A. Mengandalkan sepenuhnya pada rekomendasi AI tanpa melakukan verifikasi. B. Menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mempercepat proses diagnosis dan memberikan solusi yang lebih relevan sambil tetap menggunakan penilaian dan keahlian manusia. C. Mengabaikan rekomendasi AI jika berbeda dengan intuisi operator. D. Menggunakan AI untuk menggantikan peran operator sepenuhnya. E. Menyalahkan AI jika solusi yang diberikan tidak efektif. Jadi, jika sebuah perusahaan sudah mengadopsi AI atau kecerdasan buatan untuk membantu operator, ini di sini kata kuncinya membantu operator layanan dalam memberikan rekomendasi solusi ya. Bagaimana operator dapat memanfaatkan AI secara efektif? A. Mengandalkan sepenuhnya pada rekomendasi AI tanpa verifikasi. Ini juga kurang tepat. Jadi setelah dapat rekomendasi AI harus diverifikasi sesuai enggak ya. Oke,
Menggunakan AI sebagai alat bantu ya, masuk ya, ini alat bantu untuk mempercepat proses diagnosis dan memberikan solusi yang lebih relevan sambil tetap menggunakan penilaian dan keahlian manusia. Ini benar ya. C. Mengabaikan rekomendasi AI, ini kurang tepat. D. Menggunakan AI untuk menggantikan peran operator sepenuhnya, ini kurang tepat. E. Menyalahkan AI, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mempercepat proses diagnosis dan memberikan solusi yang lebih relevan sambil tetap menggunakan penilaian dan keahlian manusia. Jadi meskipun sudah menggunakan AI, rekomendasinya tetap dicek apakah relevan ya, sambil tetap menilai dengan keahlian manusia. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Operator layanan operasional menggunakan chatbot internal untuk mendapatkan informasi atau bantuan terkait prosedur layanan. Bagaimana operator dapat memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas chatbot internal. Chatbot internal ya, di sini kata kuncinya adalah memberikan umpan balik untuk meningkatkan, di sini meningkatkan efektivitas chatbot internal ya. Di sini chatbot ya, di sini menggunakan chatbot. A. Hanya menggunakan chatbot untuk pertanyaan yang sangat sederhana. B. Mengkritik chatbot jika tidak dapat memberikan jawaban yang tepat. C. Memberikan informasi yang jelas dengan spesifik mengenai pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan baik dan informasi yang kurang akurat serta menyarankan perbaikan yang relevan. D. Mengabaikan chatbot jika tidak memberikan jawaban yang diinginkan. E. Menggunakan bahasa yang ambigu saat berinteraksi dengan chatbot. Jadi apa umpan balik apa untuk meningkatkan efektivitas chatbot? A. Hanya menggunakan chatbot untuk pertanyaan yang sangat sederhana, ini kurang tepat ya. B. Mengkritik chatbot jika tidak dapat memberikan jawaban dengan tepat, ini juga kurang tepat. C. Memberikan informasi yang jelas dan spesifik mengenai pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan baik dan informasi yang kurang akurat serta menyarankan perbaikan yang relevan, ini benar ya. D. Mengabaikan chatbot jika memberikan jawaban yang tidak diinginkan, ini salah. E. Menggunakan bahasa ambigu, ini juga salah. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Memberikan informasi yang jelas dan spesifik mengenai pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan baik atau informasi yang kurang akurat serta menyarankan perbaikan yang relevan ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut soal selanjutnya. Dalam menggunakan alat pelaporan atau reporting tools, operator layanan operasional perlu memahami perbedaan antara data kualitatif dan kuantitatif. Mengapa pemahaman ini penting dalam menyajikan laporan kinerja layanan? A. Data kualitatif lebih penting daripada data kuantitatif dalam laporan kinerja. B. Data kuantitatif selalu lebih akurat daripada data kualitatif. C. Kombinasi data kuantitatif angka statistik dan kualitatif feedback pengguna deskripsi masalah memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai kinerja layanan, ini benar ya. Coba kita lihat yang D. Laporan kinerja hanya memerlukan salah satu jenis data tersebut. Ini E. Operator tidak perlu memahami perbedaan jenis data, yang penting laporan selesai tepat waktu, ini kurang tepat ya. Jadi data kualitatif lebih penting daripada kuantitatif dalam laporan kinerja, ini kurang tepat ya. B. Data kuantitatif selalu lebih akurat daripada data kualitatif. Ini tergantung mana yang buat laporannya ya. Ini kayaknya kurang tepat, ini lebih kurang tepat. Yang tepat adalah yang C, kombinasi data. Nah, ini perlunya data kombinasi ya. Data angka statistik yang berupa dari kuantitatif dan deskripsi dari kualitatif, bisa berupa feedback pengguna atau deskripsi masalah, pemecahan masalah dan lain-lain ya, yang memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai kinerja layanan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Muncul kekhawatiran tentang potensi bias dalam algoritma AI
yang digunakan untuk membantu operator layanan dalam memprioritaskan kasus pengguna. Bagaimana operator dapat berkontribusi untuk meminimalkan resiko bias ini? A. Mengikuti sepenuhnya prioritas yang diberikan oleh AI tanpa mempertanyakan. B. Mengabaikan potensi bias karena algoritma bersifat objektif. E. Melaporkan kasus-kasus di mana prioritas yang diberikan oleh AI terasa tidak adil atau tidak sesuai dengan konteks, serta memberikan umpan balik kepada tim pengembang AI untuk perbaikan algoritma. D. Memodifikasi prioritas secara manual berdasarkan preferensi pribadi. E. Menyalahkan AI jika ada pengguna yang merasa tidak diprioritaskan dengan baik. Jadi di sini jika ini ada kekhawatiran ya, di sini ada kekhawatiran tentang potensi bias dalam algoritma AI yang membantu operator untuk memprioritaskan kasus pengguna. Jadi bagaimana operator dapat berkontribusi? Ini pertanyaannya adalah kontribusi operator itu apa untuk meminimalisir resiko bias? A. Mengikuti sepenuhnya. Ini tidak ya, karena ini tidak ada kontribusi. B. Mengabaikan potensi bias. Ini juga bukan ya. C. Melaporkan kasus-kasus di mana prioritas yang diberikan oleh AI terasa tidak adil atau tidak sesuai konteks, serta memberikan umpan balik kepada tim pengembang AI untuk perbaikan algoritma. Ini benar ya. Coba kita lihat yang D. Memodifikasi prioritas manual. Ini kurang tepat ya. E. Menyalahkan AI. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Melaporkan kasus-kasus di mana prioritas yang diberikan oleh AI terasa tidak adil atau tidak sesuai konteks, serta memberikan umpan balik kepada tim pengembang AI untuk perbaikan algoritma. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, demikianlah pembahasan seputar soal-soal operator layanan operasional. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.